Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, mahasiswi dari Prodi Manajemen Reguler B, ruang 321, kelas 03 SMJM 002. Saya akan mempresentasikan sedikit untuk tugas ekonomi makro. Pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang keseimbangan perekonomian terbuka, yang dimana keseimbangan perekonomian terbuka ini dibagi menjadi 4 golongan. Pertama ada rumah tangga, kedua ada perusahaan, ketiga ada pemerintah, dan terakhir ada luar negeri. Selanjutnya ada siklus aliran pendapatan. Rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan seperti yang pertama ada membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah, dan pengeluaran ini ditunjukkan kepada aliran ketiga. Lalu yang kedua ada pendapatan disposable yang diterima rumah tangga, terutama untuk yang akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Lalu itu termasuk ke dalam pengeluaran aliran keempat. Lalu yang ketiga ada mengimpor barang-barang yang diproduksi di negara-negara lain, dan pengeluaran ini ditunjukkan ke aliran kelima. Lalu yang terakhir ada menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan, kayak seperti bank, perdagangan bank, bank tabungan, dan ini termasuk ke aliran keenam. Yang kita lihat di sini ada kurva atau bisa kita sebut bagan, bagaimana siklus aliran pendapatan terjadi. Kita lihat di aliran pertama itu kita sebut upah atau gaji, sewa, bunga, dan laba yang merupakan aliran pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari jasa produksi seperti tenaga kerja, terus modal, dan entrepreneur yang disumbangkan ke sektor perusahaan. Lalu kita lihat di aliran yang kedua. Di aliran kedua ini pihak perusahaan melakukan pembayaran pajak ke pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi serta pajak lainnya yang harus ditanggung perusahaan. Lalu di aliran ketiga, rumah tangga mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, baik dalam bentuk pajak pertambahan nilai, terus ada maupun pajak lain yang sebagai pajak wajib. Lalu di aliran keempat, di mana rumah tangga melakukan pembayaran atau kita lambangkan C, lambangnya C, karena mereka membeli produk-produk dalam negeri. Lalu di aliran kelima, di mana sebagian dari rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa dari luar atau biasa kita sebut dengan impor. Lalu kita lihat di aliran keenam. Di aliran keenam ini sisa dari pendapatan rumah tangga yang tidak dibelanjakan untuk pengeluaran konsumsi ditabungkan ke lembaga keuangan bank maupun non-bank. Lalu di aliran ke-7, kita lihat di aliran ke-7, investor dapat memperoleh dana melalui pinjaman di lembaga keuangan. Lalu di aliran ke-8, dana masuk ke perusahaan dalam bentuk investasi dari investor. Lalu di aliran 9, pemerintah juga melakukan pembelian barang dan jasa ke perusahaan selanjutnya. Pihak perusahaan memperoleh pemasukan dana dari pembayaran pemerintah. Lalu di aliran 10, barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dalam negeri dapat diekspor ke luar negeri, dan sehingga perusahaan memperoleh pemasukan pendapatan dari luar negeri atas penjualan barang dan jasa tersebut. Lalu di aliran terakhir, di mana sebagai usaha mensejahterakan masyarakat, pihak pemerintah melakukan pembayaran transfer ke sektor rumah tangga, sehingga bantuan tanpa imbalan jasa ini merupakan bagian penerimaan rumah tangga yang menambah pendapatan disposable-nya. Lalu selanjutnya ada keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka.
Untuk melihat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, dari keseimbangan pendapatan nasional prinsipnya itu sama dengan menentukan keseimbangan ekonomi tertutup. Persyaratan pokok tercapainya keseimbangan perekonomian secara umum apabila agregat supply sama besarnya dengan agregat demand, atau biasa kita lambangkan AS sama dengan D. Penawaran agregat supply dalam kurung agregat supply dalam ekonomi tertutup adalah pendapatan nasional atau kita lambangkan Y, sedangkan dalam sistem ekonomi terbuka, agregat supply terdiri dari pendapatan nasional Y dan impor kita lambangkan M. Karena dalam sistem ekonomi terbuka, barang dan jasa diperjualbelikan terdiri dari barang dan jasa domestik atau kita lambangkan Y, dan barang-barang yang diimpor kita lambangkan M dari luar negeri. Di sini ada rumusnya AS sama dengan V ditambah M. Dilihat dari siklus aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka, dari sisi pengeluaran atas impor atau kita lambangkan N, sehingga persamaan aljabarnya yang dibuat sebagai berikut. Ini merupakan rumusnya, yang dimana AD sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. AD itu kita sebut agregat demand. C itu pengeluaran rumah tangga dari pembelian barang dan jasa dalam negeri. Lalu I itu investasi swasta. Lalu G ada pengeluaran pemerintah, dan X itu adalah ekspor. Lalu selanjutnya ada lagi jika ingin menghitung total pengeluaran konsumsi, di mana pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dalam negeri atau dilambangkan dengan CDN, dan pembelian barang dari luar negeri atau kita lambangkan M, yaitu impor. Sehingga perhitungan total pengeluaran konsumsi menjadi rumusnya C konsumsi sama dengan CDN, tadi barang-barang yang dibeli dari dalam negeri, dengan ditambah M impor. Lalu selanjutnya ada keseimbangan perekonomian secara umum adalah bila AS sama dengan AD, agregat supply sama dengan agregat demand. Maka rumusnya Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X, atau bisa juga kita sebut Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Lalu ada keseimbangan perekonomian dilihat dari sisi bocoran. Maka keseimbangan perekonomian diperoleh pada saat dimana rumusnya itu I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah TX ditambah M. Selanjutnya adalah penentuan ekspor dan impor. Faktor yang menentukan ekspor adalah yang terpenting itu adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Yang dimana maksudnya ini mutu dan harga barang yang diekspor haruslah lebih sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasar luar negeri. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak jenis barang yang mempunyai keistimewaan, maka semakin banyak yang dihasilkan oleh suatu negara. Faktor yang menentukan impor. Nah, banyak opini yang mengatakan bahwa hanya rumah tangga yang membeli barang-barang impor. Ternyata tidaklah demikian prakteknya, karena banyak juga barang buatan luar negeri yang diimpor oleh sektor lain seperti perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mengimpor bahan mentah dan barang modal dari luar negeri juga, yang dimana perusahaan ini bisa dikatakan melakukan impor, dan juga pemerintah melakukan hal yang sama, yaitu pemerintah menggunakan barang konsumsi dan barang modal yang diimpor. Oleh karena itu fungsi impor
sangat berhubungan dengan pendapatan nasional, di mana fungsinya ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Ada multiplier dalam perekonomian terbuka. Secara definisi, multiplier ini adalah rasio di antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Nah, yang perlu kita ketahui, uh, walau bagaimanapun multiplier 4 sektor, ekonomi 4 sektor itu lebih kecil daripada multiplier dari dalam ekonomi 2 sektor maupun 3 sektor. Oleh karena itu, wujud suatu bocoran baru dalam perekonomian, yaitu impor yang dinilai dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Hitungan multiplier dalam perekonomian terbuka lebih kecil daripada perekonomian tertutup. Dan keadaan ini selalu berlaku karena impor selalu diasumsikan secara proporsional dalam pendapatan nasional, atau dalam bisa kita lambangkan seperti M sama dengan MY dalam kurung. Dan rumusnya dapat kita lihat, MTP sama dengan 1/1 dikurang B dalam kurung 1 dikurang T. Di pertemuan 11 ada tentang pengangguran. Masalah pengangguran jika dikaji dari sudut persediaan tenaga kerja adalah sifatnya menguntungkan karena akan dapat membuka beraneka ragam macam proyek. Dengan berlimpahnya tenaga kerja ini, maka tingkat upah dan akan relatif rendah. Dan ini menguntungkan untuk membuka proyek-proyek. Namun jika dikaji dari sudut penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan dana-dana sosial, keamanan politis, mereka sangat merugikan. Karena pemerintah bahkan menjadikan pengangguran ini problem yang harus diatasi. Karena dampaknya itu akan berkaitan dengan pendapatan per kapita, pertumbuhan perekonomian, dan pembangunan ekonomi suatu negara. Disimpulkan seperti yang saya cantumkan di slide. Pertama itu tenaga kerja, lapangan pekerjaan, dan pengangguran berhubungan erat dengan jumlah dan kepadatan penduduk. Susunan umur penduduk, keahlian dan keterampilan penduduk, keadaan ekonomi, tingkat laju pertumbuhan ekonomi mereka saling berkaitan. Lalu yang kedua, jika jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang ada, maka akan timbul pengangguran. Sebaliknya, bila mana jumlah tenaga kerja lebih kecil daripada lapangan pekerjaan, terjadinya kekurangan tenaga kerja. Lalu yang ketiga, ada tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ekonomi dari suatu negara. Lalu, yang keempat ada masalah tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks dan sensitif yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Jika hal ini tidak berhasil ditanggulangi, maka akan menimbulkan beraneka macam kesulitan, baik kesulitan ekonomi maupun kesulitan sosial, keamanan, dan politis. Lalu yang terakhir ada perluas lapangan pekerjaan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perpanjangan proses produksi akan dapat mengurangi tingkat pengangguran, yang dimana sekaligus merupakan usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Partisipasi angkatan kerja dalam konsep labor force approach disebutkan adanya angkatan kerja yang dimana mereka ini belum atau sedang ingin mencari pekerjaan, dan bisa dirumuskan untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja seperti rumusnya adalah OU sama dengan UN per AK dikali 100%, di mana OU itu adalah tingkat pengangguran terbuka, UN adalah jumlah penduduk yang ingin atau sedang bekerja, lalu AK adalah angkatan kerja.
TPAK ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ada jumlah penduduk, usia penduduk, lalu ada pendapatan rumah tangga, yang terakhir adalah tingkat pendidikan. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara, yaitu berdasarkan sumber dan atau penyebabnya, lalu yang kedua ada cirinya. Yang pertama adalah berdasarkan sumber dan penyebabnya, yaitu satu ada pengangguran normal atau kita sebut dengan friksional. Pengangguran ini dimana bukan tidak ada pekerjaan atau tidak dapat memperoleh kerja, tapi karena sedang mencari yang lebih baik. Lalu yang kedua ada cyclical, yaitu dimana ini terjadi karena siklus ekonomi yang naik turun sebagai gelombang konjungtur perekonomian. Lalu yang ketiga ada struktural, yaitu dimana kemerosotan perekonomian akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri sehingga menurun dan sebagai pekerja terpaksa harus diberhentikan. Lalu yang keempat ada teknologi, di mana dapat pula ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin, seperti banyak sekarang di pabrik digunakannya adalah robot-robot atau mesin-mesin sebagai pengganti tenaga kerja manusia. Lalu selain itu ada berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, yaitu di mana terciptanya karena akibat dari pertambahan lowongan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja namun tidak dapat memperoleh pekerjaan. Lalu yang kedua ada tersembunyi, di mana kelebihan tenaga kerja yang digunakan sehingga jam kerjanya kurang dari jam kerja normal pada umumnya. Lalu ada bermusim, yaitu terjadi karena perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Lalu ada setengah ini adalah setengah menganggur ini adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, atau yang masih mencari atau sedang menerima pekerjaan lain. Ini ada dampak dari pengangguran, yaitu pertama adalah berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran. Lalu yang kedua adalah menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Yang ketiga adalah kekacauan politik dan sosial. Ada hubungan pengangguran dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah pengangguran dan kebijakan fiskal adalah mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Lalu yang kedua adalah pengangguran dan kebijakan moneter adalah menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk kegiatan tertentu. Yang terakhir adalah dari segi kebijakan, dengan kebijakan segi penawaran adalah mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi permintaan, member subsidi dan mengurangi pajak perusahaan individu. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kebijakan fiskal dan moneter dan segi penawaran. Kebijakan fiskal atau Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN 2018 akan dibuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak untuk mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat. Dalam kebijakan moneter yang diputuskan adalah membuat perubahan dalam penawaran uang atau suku bunga untuk merubah pengeluaran agregat dalam kebijakan segi penawaran yang akan kita bahas. Maka dari itu kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah mengurangi pajak, memberi insentif fiskal, memberikan subsidi dan menyediakan infrastruktur yang baik untuk menaikkan efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan Indonesia. Kita bisa lihat kurva Phillips seperti yang ada di sini. Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi atau lapangan kerja yang tidak memadai.
Beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Pertama itu ada tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama, yaitu pertama untuk menyediakan lowongan yang baru, lalu untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, lalu ada memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Yang kedua ada tujuan bersifat sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Ada 3 masalah yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah, yaitu mengurangi pengangguran. Yang pertama adalah meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilitasan keluarga, lalu ada menghindari masalah kejahatan, lalu yang terakhir ada mewujudkan kestabilitasan politik. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai naiknya harga-harga semua barang secara terus-menerus yang dapat mengganggu bahkan mengancam perekonomian suatu negara. Dan ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai inflasi. Yang pertama itu adalah kenaikan harga. Kenaikan harga. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu seperti seminggu, sebulan, 3 bulan maupun setahun. Dan juga bisa melalui perbandingan berdasarkan patokan musim. Lalu yang kedua ada bersifat umum. Bersifat umum ini yang itu maksudnya kenaikan harga suatu komoditas belum tentu dikatakan inflasi karena jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga secara umum naik semua. Yang ketiga ada berlangsungnya secara terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum belum tentu bisa dikatakan sebagai inflasi karena jika terjadinya sesaat itu belum termasuk ke dalam ranah inflasi. Karena perhitungan inflasi dilakukan dengan rentang waktu minimal itu bulanan. Sebab dalam sebulan kita harus bisa melihat sifat harga tersebut secara umum apakah naik secara terus-menerus. Jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi itu ada 2. Yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Yang ini inflasi timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang yang terlalu kuat. Lalu yang kedua ada inflasi desakan biaya atau cost push inflation. Nah, inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Pada inflasi ini biaya produksi tingkat penawaran lebih rendah dibandingkan dengan tingkat permintaan. Karena adanya kenaikan harga faktor jumlah produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu. Asal-usul inflasi. Inflasi ada 2 menurut asal-usulnya. Yang pertama adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri atau disebut dengan domestic inflation. Inflasi dalam negeri disebabkan karena percetakan uang yang baru, terus panen gagal dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada inflasi yang berasal dari luar negeri atau disebut dengan imported inflation. Kenaikan harga barang impor yang menyebabkan secara langsung menaikkan indeks biaya hidup, namun secara tidak langsung menaikkan indeks biaya produksi. Kita bisa mengukur parah atau tidaknya suatu inflasi yang terjadi di suatu negara. Yang pertama adalah laju inflasi ringan, yaitu kurang dari 10%. Ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif. Lalu ada lagi laju inflasi sedang. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga relatif cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian. Lalu yang ketiga laju inflasi berat, yaitu sekitar 30% sampai 100% yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi
dari minggu atau bulan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada hyperinflasi, yaitu lebih dari 100%, di mana inflasi ini paling parah akibatnya di mana masyarakat tidak lagi berkeinginan menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam sehingga ditukar dengan barang. Harga-harga naik 5-6 kali. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya perang yang dibelanjai atau ditutupi dengan mencetak uang. Selanjutnya, menurut sifat inflasi, yang pertama adalah inflasi merayap, yaitu proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Lalu yang kedua ada inflasi menengah. Jenis-jenis inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisaran antara 10-30%. Lalu ada hyperinflasi, adalah proses kenaikan harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Yang selanjutnya ada indeks harga konsumen. Nah, angka indeks merupakan suatu konsep yang dapat memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan variabel dari suatu periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, angka-angka indeks ini dapat diartikan sebagai angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap yang lain. Jenis angka indeks yang pertama itu ada indeks harga konsumen atau IHK, adalah ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada eceran barang dan jasa yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua ada indeks harga perdagangan besar atau world seller, adalah angka indeks yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi atas harga pada pasar primer mengenai barang-barang tertentu. Yang ketiga ada indeks harga yang diterima petani, adalah indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau disebut dengan harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil atau yang diterima oleh petani. Lalu yang terakhir ada indeks harga yang dibayar petani, adalah indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertanian. Dengan angka indeks harga, angka indeks harga adalah angka indeks yang menunjukkan perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya. Angka indeks dapat dirumuskan sebagai berikut, yang dimana kalau kita jabarkan angka indeks harga pada tahunan sama dengan angka tahunan N yang akan dihitung indeksnya dibagi dengan harga pasar harga pada tahun dasar, yaitu dikali 100%. Ini ada inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik berdampak kepada kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan. Kenaikan harga akan menimbulkan efek buruk ke atas perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing di pasaran internasional, yang menyebabkan ekspor akan menurun. Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga menimbulkan efek berikut kepada individu masyarakat. Yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Yang kedua adalah inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Yang ketiga adalah memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi, analisis permintaan agregat dan penawaran agregat. Pertama ada permintaan agregat. Permintaan agregat atau disebut dengan agregat demand atau lambangnya AD adalah permintaan barang dan jasa dalam satu perekonomian selama satu periode tertentu. Lalu penawaran agregat, yaitu kebijakan pemerintah yang juga sangat berpengaruh terhadap penawaran agregat. Kebijakan moneter ekspansif, misalnya dengan memberikan bentuk kredit, dapat meningkatkan penawaran agregat sehingga kurva AS dapat bergeser ke kanan. Di pertemuan 13 ini kita akan bahas tentang kebijakan pemerintah. Secara umum, permasalahan perekonomian suatu negara dihadapkan kepada permasalahan yang bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya mengacu kepada masalah stabilitas
Dalam jangka pendek, bagaimana menyetir perekonomian nasional dengan ukuran waktu yang pendek, dengan tujuan agar terhindar dari 3 masalah perekonomian seperti masalah inflasi, masalah pengangguran, dan masalah ketimpangan dalam neraca pembayaran. Lalu dalam jangka panjang, bagaimana kita mampu mengelola perekonomian agar ada keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya kapasitas produksi, dan terkumpulnya dana untuk investasi. Namun dalam jangka panjang juga akan mengacu bagaimana masalah inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran dapat dihindari dengan perspektif waktunya panjang 5-25 tahun. Lalu ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Lalu kebijakan fiskal disebut juga sebagai kebijakan ekonomi makro dengan tujuan pertama, membantu fluktuasi dan siklus usaha tidak besar. Lalu yang kedua adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengangguran yang rendah. Lalu ada yang ketiga adalah menurunkan inflasi yang tinggi. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu adalah kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih bagus melalui perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksional GAP. Kontraksional GAP ini adalah kondisi di saat output potensial lebih tinggi dibandingkan dengan output aktual. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, adalah kebijakan pemerintah melalui penurunan belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakat dan mengontrol inflasi. Fiskal yaitu adalah secara umum dicapainya kestabilan ekonomi yang mantap dan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak. Kebijakan moneter merupakan langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah dalam moneter dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif itu adalah kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Lalu kebijakan moneter kontraktif yaitu adalah merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya ada instrumen kebijakan dari moneter. Pertama adalah tingkat diskonto, yaitu adalah pemberian kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank umum dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pengelolaan dana yang bersifat sementara. Lalu kedua ada giro wajib minimum, yaitu adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Lalu ada cadangan wajib. Cadangan wajib minimum ini bisa dijaga dalam bentuk kas di dalam bentuk rekening giro di bank sentral. Lalu ada himbauan moral. Himbauan moral ini merupakan pernyataan bank sentral, misalnya adalah oleh Gubernur Bank Indonesia, yang bersifat mengarahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro. Lalu ada operasi pasar terbuka, yaitu adalah operasi yang dilakukan oleh bank sentral dengan melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek. Tujuan dari operasi ini adalah dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar atau suku bunga jangka pendek. Selanjutnya adalah pertemuan 14 yang dimana membahas tentang perdagangan internasional. Secara definisi, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar perjanjian bersama.
Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional memiliki kerumitan dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor lain, yaitu seperti pertama, baik pembeli dan penjual dipisahkan oleh jarak dari batas-batas antar negara. Lalu yang kedua adalah pengiriman barang yang harus dikirim ke suatu negara akan melewati bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Lalu yang ketiga ada antar satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya. Beberapa teori perdagangan internasional. Yang pertama itu teori pedagang kaum merkantilisme, yaitu kaum merkantilisme adalah kaum kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditunjukkan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Dalam sektor perdagangan luar negeri, kebijakan merkantilis berpusat pada dua ide pokok, yaitu yang pertama adalah pemupukan logam mulia. Tujuannya adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Pada setiap politik perdagangan ditunjukkan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor atau neraca perdagangan yang aktif. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dan impor harus dibatasi. Hal ini karena tujuan utama perdagangan luar negeri adalah memperoleh tambahan logam mulia. Ada teori keunggulan absolut, yaitu perdagangan bebas ini adalah suatu kebijakan yang baik bagi untuk negara-negara di dunia, karena Smith berpendapat bahwa suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor barang di mana negara tersebut mempunyai keunggulan atas negara lain. Sebaliknya, negara tersebut akan mengimpor barang bila mana negara tersebut memiliki kerugian dalam memproduksi barang-barangnya. Ada teori keunggulan komparatif, yaitu adalah teori keunggulan komparatif Ricardo melakukan perbaikan atas teori keunggulan absolut, yang dimana belum ada jawaban atas permasalahan bagaimana jika terdapat negara yang tidak memiliki keunggulan absolut dalam melakukan perdagangan. Lalu ada teori Hackers-Ohlin, yaitu ada teori Hackers-Ohlin menekankan bahwa perdagangan internasional terutama ditentukan oleh beda relatif dari karunia alam serta harga-harga faktor produksi antar negara. Menurut Hackers-Ohlin, bahwa pola perdagangan dimulai dengan mengungkapkan secara spesifik tentang perbedaan harga-harga antar negara. Terakhir ada teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand oleh John Stuart Mill. Teori yang dikemukakan oleh J.S. Mill sebenarnya melanjutkan teori keunggulan komparatif dari Ricardo, yaitu mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukaran atau dengan menentukan dasar tukar dalam negeri atau disingkat dengan DTD. Manfaat dari perdagangan internasional yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Jadi dengan adanya perdagangan internasional, faktor-faktor tersebut diantaranya ada kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional ini, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Lalu yang kedua adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi, yaitu sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
Lalu yang ketiga adalah memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan alat reproduksi secara manual dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Lalu yang terakhir adalah transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah revolusi informasi dan transportasi. Yang kedua ada interdependensi kebutuhan. Lalu ada liberalisasi ekonomi. Lalu ada asas keunggulan komparatif. Lalu yang terakhir ada kebutuhan devisa. Penghambat perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah penghambat alami, yaitu jarak antar negara. Jadi semakin jauh tujuan barang yang akan kirim, maka semakin tinggi pula biaya pengirimannya. Oleh karena itu, ongkos kirim merupakan salah satu penentu tingginya harga suatu barang. Masalah utamanya adalah masalah penghambat yang dibuat oleh sendiri. Dalam artian yaitu tarif dan non tarif. Penghambat ini diciptakan oleh pemerintah negara itu sendiri. Biasanya seperti peraturan-peraturan yang mereka buat. Jenis-jenis perdagangan internasional. Pertama ada ekspor, barter, konsinyasi atau consignment, package deal, penyeludupan atau smuggling, border crossing. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 15 yang dimana membahas tentang neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Kebijaksanaan neraca pembayaran merupakan bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan dan mempunyai peranan penting dalam penetapan stabilitas di bidang ekonomi yang diarahkan guna mendorong pemetaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan pemberluasan kesempatan kerja. Lalu definisi neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang ditunjukkan aliran pembayaran atau yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Ciri dari neraca pembayaran pertama adalah sebagai suatu neraca pembukuan. Neraca pembayaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva dan pasifa. Yaitu yang kedua adalah selanjutnya suatu neraca pembayaran dibedakan pula menjadi dua jenis pembukuan, yaitu transaksi berjalan, current account, lalu lintas modal atau capital account. Ini ada penyajian neraca pembayaran, yaitu pertama ada penyajian standar, yaitu standard presentation, atau yang kedua ada penyajian analitis, yaitu analysis presentation. Konsep keseimbangan neraca pembayaran. Pertama ada konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Yang kedua ada konsep keseimbangan transaksi berjalan atau current account balance. Yang ketiga ada basic balance. Yang keempat ada konsep overall balance. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat neraca pembayaran. Neraca pembayaran memberikan beberapa informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi di antara suatu negara dengan negara lainnya. Neraca pembayaran akan memberikan informasi mengenai nilai dan perkembangan ekspor dan impor. Manfaat neraca pembayaran yang lainnya adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah di bidang ekonomi. Data yang dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran yang pertama adalah perubahan kurs devisa. Yang kedua perubahan harga. Yang ketiga perubahan tingkat pendapatan. Yang keempat ada perubahan tingkat bunga. Selanjutnya adalah tentang kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara tertentu. Kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, atau kalau kita analogikan ke dalam rupiah, banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh unit mata uang asing. Penentuan kurs valuta asing berdasarkan berdasar permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas, yaitu permintaan mata uang asing semakin tinggi uang negara lain, maka semakin sedikit permintaan atas mata uang tersebut. Lalu penawaran mata uang asing, yang dimana semakin tinggi penawaran harga mata uang,
negara tertentu, semakin banyak penawaran mata uang tersebut. Lalu yang kedua adalah penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah. Nilai kurs yang ditetapkan pemerintah bergantung kepada kebijakan dan keputusan pemerintah mengenai kurs yang sesuai untuk tujuan-tujuan pemerintah dan menstabilkan dan mengembangkan perekonomian. Selanjutnya ada sistem kurs valuta asing, yaitu pertama ada sistem kurs mengambang. Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilitas oleh otoritas moneter. Lalu yang kedua ada sistem kurs tertambat, yaitu adalah dalam sistem ini suatu yang mengaitkan nilai tukar uang mata uang dengan suatu mata uang lain atau sekelompok mata uang. Lalu yang ketiga ada sistem kurs tertambat merangkak, yaitu sistem ini di mana suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai tukar mata uangnya secara periodik. Lalu yang keempat ada sistem sekeranjang mata uang, yaitu di mana banyaknya negara, terutama negara sedang berkembang, menetapkan nilai tukar mata uang berdasarkan dengan sekeranjang mata uang. Lalu yang kelima sistem kurs tetap, yaitu sistem ini suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama mata uang untuk menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli falas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Ini ada faktor-faktor, yaitu pertama adalah faktor fundamental, dan ini berkaitan dengan indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar, dan intervensi bank sentral. Yang kedua adalah faktor teknis. Ini berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran devisa pada saat tertentu. Yang ketiga ada sentimen pasar, yaitu di mana lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita politik yang bersifat insidental yang dapat mendorong harga valuta asing naik atau turun. Pengaruh kurs terhadap bisnis pertama adalah pengaruh terhadap importir, pengaruh terhadap eksportir, pengaruh terhadap hutang piutang, pengaruh terhadap pemilik dolar. Temuan ke-17 ada pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal, produksi barang dan jasa yang berlaku dalam suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, dan lain-lain. Lalu, pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Para ahli menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dan struktur dan corak kegiatan ekonomi. Lalu ada faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah tanah dan kekayaan alam. Lalu yang kedua ada jumlah dan mutu penduduk, tenaga kerja. Yang ketiga adalah barang-barang modal dan tingkat teknologi. Yang terakhir adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Teori-teori kurs valuta asing pertama adalah teori pertumbuhan klasik. Ini penelitian yang lebih serius mengenai faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Adam Smith yang menjadi pelopor dalam pemikiran klasik. Itu dalam bukunya On Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations. Yaitu Smith mengemukakan beberapa faktor penting peranannya. Pertama adalah peranan sistem pasar bebas. Yaitu Smith berpendapat bahwa sistem mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh. Lalu yang kedua ada perluas pasar, yaitu di mana perusahaan melakukan kegiatan memproduksi dengan tujuan untuk menjual dan kepada masyarakat dan mencari untung. Lalu yang terakhir ada spesialisasi dan kemajuan teknologi, yaitu perluasan pasar dan perluasan kegiatan ekonomi yang digelaknya akan memungkinkan melakukan spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua ada teori Schumpeter. Pandangan ini dikemukakan oleh Schumpeter dalam bukunya The Theory of Economic Development yang diterbitkan pada tahun 1908. Dalam bukunya ini Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus, tetapi mengalami keadaan di mana ada kalanya berkembang dan pada ketika lainnya mengalami kemunduran. Lalu yang ketiga ada teori Harold Domar, yang ini adalah melengkapi teori analisis Keynes,
yaitu dengan memerlukan beberapa persoalan analisis seperti apakah syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi akan terus menerus teguh pada masa ke depan. Lalu untuk menunjukkan hubungan di antara analisis Keynes dengan teori Harold Donner terlebih dahulu, akan diperhatikan kembali teori keseimbangan kegiatan perekonomian yang dikemukakan dalam teori Keynes. Ada teori pertumbuhan neoklasik. Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari pertumbuhan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Analisis neoklasik diyakini bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu, di mana perkembangannya dari suatu waktu ke waktu lain. Terakhir yaitu tentang perkembangan perekonomian global. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan satu ekonomi global. Masalah makroekonomi yang menjadi landasan melihat sejauh mana kondisi ekonomi dunia yang ditinjau dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Satu contoh tentang pertumbuhan ekonomi dunia Amerika Serikat, di mana ekonomi Amerika Serikat pada triwulan 1 tahun 2018 tumbuh 2,3%. Pertumbuhan ini dorong oleh investasi yang tumbuh 7,3% dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 1,1%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh konsumsi untuk jasa yang tumbuh 2,1%. Selain itu, ekspor Amerika Serikat pada triwulan pertama tahun 2018 mampu tumbuh 4,8% dan impor tumbuh 2,6% dengan pertumbuhan impor jasa mencapai 4,6%. Tingkat pengangguran dunia. Secara umum, tingkat pengangguran beberapa negara tidak terlalu berbeda dengan kondisi pada triwulan keempat, yaitu tahun 2017. Namun tingkat pengangguran di Brazil dan Singapura mengalami peningkatan pada triwulan pertama tahun 2018, masing-masing 13,1% dan 2,7%. Pengangguran di Brazil meningkat pada triwulan 1 tahun 2018 sebagai dampak musim untuk para pekerja informal yang memiliki kontrak sementara, di mana pada awal tahun kontrak ini berakhir dan perpanjang kontrak pekerja dilakukan. Lalu yang ada inflasi dunia. Nah, laju inflasi di negara maju secara umum mulai mengalami peningkatan, misalnya inflasi Amerika Serikat yang meningkat dan sebelumnya mencapai 2,5% pada bulan April tahun 2018. Hal ini didorong oleh peningkatan harga makanan yang meningkat dan sebesar 0,3%. Selain itu, harga bahan bakar juga mengalami peningkatan sebesar 3,0% pada bulan April 2018. Suku bunga kebijakan, yaitu The Fed menaikkan tingkat suku bunga pada bulan Maret 2018 dan rentangnya 1,5 sampai 1,75%. Seiring tingkat inflasi yang masih terus meningkat pada bulan tersebut, outlook perekonomian yang menguat dan kondisi pasar tenaga kerja yang masih terus membaik mendorong keputusan The Fed menaikkan tingkat suku bunga pada bulan Mei 2018. Diperkirakan The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya sebanyak 3 kali pada tahun 2018. Lalu selanjutnya ada nilai tukar mata uang terhadap USD. Sepanjang triwulan 1 tahun 2018, mata uang berbagai negara di dunia mengalami depresiasi terhadap Amerika Serikat dolarnya, yaitu peso Filipina, lira Turki, real Brazil, dan rupiah Indonesia termasuk yang mengalami depresi nilai tukar terhadap dolar AS pada triwulan 1 tahun 2018. Depresi peso disebabkan oleh kenaikan impor dan bahan bakar seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur Filipina. Selain itu, tingkat inflasi yang meningkat juga menjadikan pendorong depresiasi peso. Terakhir ada pengertian krisis ekonomi global, yang dimana krisis ekonomi global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Ini dapat kita lihat bahwa negara adidaya yaitu Amerika Serikat yang
memegang kendali ekonomi, sehingga jika terjadi sesuatu hal dari Amerika Serikat maka akan berpengaruh hingga mungkin hampir seluruh dunia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata maupun segala hal yang saya buat dalam video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.